Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nuralisa Hanum, NIM 1902030061, Prodi Akuntansi Unit 2. Saya akan mereview materi tentang likuiditas. Definisi dari likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Fungsi dari likuiditas yang pertama berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendadak. Yang kedua, mengukur ketersediaan kas dan setara kas untuk memenuhi utang jangka pendek. Yang ketiga, sebagai bahan penilaian apakah suatu perusahaan layak mendapat pinjaman modal atau investasi. Yang keempat, untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir, bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Komponen dari likuiditas. Likuiditas terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu kerapatan. Kerapatan dalam ini merujuk pada adanya gap dari harga yang disetujui dengan harga normal suatu produk. Yang kedua, kedalaman. Perbedaan antara jumlah atau volume produk yang dijual dengan yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga, resiliensi, yaitu kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menuju harga efisien setelah terjadinya penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Jenis-jenis likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio. Rasio ini untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau hutang lancarnya yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis-jenis laporan keuangan. Jika perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar bernilai tinggi, maka kemampuan perusahaan juga tinggi untuk melunasi utang lancarnya. Jika rasio lancar atau current ratio menunjukkan perbandingan 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar bisa melunasi kewajiban jangka pendek. Kedua yaitu quick ratio. Quick ratio dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar, namun tanpa persediaan karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi uang dibandingkan aset lainnya. Quick asset meliputi piutang dan surat-surat berharga. Semakin besar nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, maka ini likuiditas perusahaan baik. Jika terjadi masalah likuiditas, maka perusahaan akan mudah untuk mengubah aktiva menjadi uang untuk membayar kewajiban atau utang. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk melunasi kewajiban atau utang jangka pendek. Uang kas bisa berbentuk rekening giro. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, berarti perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik sehingga perusahaan bisa melunasi utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Yang keempat, rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kelima yaitu working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Hakikat akuntansi sangat berpengaruh pada rasio jenis ini. Contoh soalnya yaitu, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas 50 juta rupiah, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Pertanyaannya yaitu, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Penyelesaiannya adalah aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang, ditambah piutang lain-lain, ditambah persediaan, dan ditambah perlengkapan usaha. Nilainya yaitu 50 juta ditambah 100 juta, ditambah 2 juta, ditambah 75 juta,
ditambah 5 juta sama dengan 232 juta rupiah. Utang lancarnya 20 juta rupiah ditambah 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 45 juta. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dan nilainya 232 juta rupiah dibagi 45 juta sama dengan 5,15. Artinya adalah setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 5,15 rupiah aktiva lancar. Cara menghitung dengan rasio cepat yaitu rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nilainya 232 juta dikurang 75 juta dibagi 45 juta sama dengan 157 juta rupiah dibagi 45 juta sama dengan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap 1 rupiah utang lancar dengan 3,48 rupiah aktiva lancar yang likuid. Dan cara untuk menghitung dengan rasio kas yaitu rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi utang lancar sama dengan 50 juta rupiah dibagi 45 juta rupiah sama dengan 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap 1 rupiah utang lancar dengan 1,1 rupiah kas perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi likuiditas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.